Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Syarif Ismail. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis tentang jaminan produk halal. Pada saat ini, banyak sekali produk yang beredar di kalangan masyarakat, baik itu produk makanan, produk minuman, produk kosmetik, dan juga produk obat-obatan. Para konsumen muslim khususnya, mereka cenderung memperhatikan adanya label sertifikasi halal ketika mereka ingin membeli suatu produk. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk adanya peraturan secara khusus yang menjadi landasan yuridis bagi jaminan produk halal. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai landasan yuridis apa yang dikeluarkan pemerintah, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa sih landasan yuridis tersebut. Nah, menurut yang saya ketahui, landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Nah, jadi landasan yuridis ini adalah aturan yang sudah tercatat ataupun disahkan dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan mengenai jaminan produk halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa segala produk yang masuk kemudian beredar dan juga diperdagangkan oleh perusahaan ataupun pelaku usaha itu harus sudah memiliki sertifikasi halal. Hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada para konsumen, baik itu muslim ataupun non-muslim. Nah, kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan jaminan produk halal. Dalam peraturan pemerintah ini ada berbagai pasal yang dibahas ataupun dicantumkan di dalamnya. Saya akan membahas sedikit mengenai pasal 1 dan juga beberapa poinnya. Dalam pasal 1 ini ada beberapa poin, sebenarnya kurang lebih ada 17 sampai 18. Namun di sini saya akan membahas 6 poin saja. Untuk pasal 1 poin pertama berbunyi, jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa ketika adanya sertifikat halal, hal ini sudah menunjukkan bahwa produk tersebut sudah dijamin kehalalannya. Kemudian poin 2 berbunyi, produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain. Nah, hal ini ketika pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain, harus memperhatikan kehalalannya gitu. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu melalui beberapa tahap. Nanti akan dijelaskan di poin-poin berikut. Yang ketiga, poin 3, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam memperoleh sertifikat halal, produk tersebut harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Ketika tidak sesuai, maka sertifikat halal itu tidak akan keluar dan tidak akan menjadi sah. Kemudian poin 4, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan mencakup penyediaan bahan, pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Nah, dalam proses produk halal ini itu diatur baik dimulai dari penyediaan produk sampai juga penyajian. Contoh, ketika penyediaan bahan, hal itu harus diperhatikan apakah bahan tersebut itu diperoleh dari cara yang halal atau cara yang haram. Kemudian dalam pengolahan suatu produk, apakah itu mencampurkan bahan-bahan yang haram, walaupun sedikit, itu maka tidak sah ataupun tidak bisa mendapatkan label sertifikat halal. Kemudian dalam penyimpanannya, apakah hal itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian dalam pengemasan, pendistribusian, dan juga penjualannya. Kemudian untuk poin 5, yaitu sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, dalam mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya kepada kepada PPH. Hal ini telah dilakukan oleh BPJPH untuk membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Karena pada tahun sekarang, khususnya di tahun 2023 sampai 2024 awal, itu sudah menjadi target bahwa setiap pelaku usaha harus sudah memiliki sertifikat halal. Nah, dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut itu sesuai dengan apa yang fatwa MUI keluarkan. Kemudian untuk poin 6 adalah label halal. Label halal ini adalah tanda kehalalan suatu produk. Seperti yang kita ketahui bahwa label halal saat ini telah mengalami perubahan. Yang dulu mungkin kita sering melihat label halal itu di dalam suatu produk berwarna hijau dan juga desainnya melingkar. Nah, untuk saat ini desainnya itu berwarna ungu dan juga bentuknya ataupun desainnya itu seperti gambar wayang. Nah, hal ini mengalami perubahan beberapa tahun kemarin. Nah, dari perundang-undangan tersebut menandakan bahwa pemerintah sudah mulai berkonsentrasi untuk mengawal ataupun menjamin produk halal supaya hal tersebut bisa dipercaya bagi masyarakat muslim. Karena ketika masyarakat muslim ataupun konsumen muslim itu tidak boleh gitu, ataupun alangkah lebih baiknya dalam melakukan transaksi ataupun melakukan pembelian terhadap suatu produk, mereka harus memperhatikan apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal atau belum. Karena ketika belum ada logo halal, maka hal itu masih dipertanyakan. Nah, maka pemerintah hadir untuk memfasilitasi ataupun mengatur tentang jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama saling belajar, dan saya rasa ini hanya sebatas pengenalan saja. Kita harus menggali lebih banyak lagi informasi mengenai jaminan ataupun landasan yuridis mengenai jaminan produk halal. Hal ini bisa kita ketahui dengan membaca
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Nah, di situ dibahas dari ketentuan umum sampai beberapa pasal. Ketika kita membacanya, insya Allah kita bisa memahami sedikit lebih banyaknya mengenai jaminan produk halal, baik itu struktural penyelenggaraan jaminan produk halalnya ataupun proses dari produk mendapatkan label sertifikasi halal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.